Oke friend, kembali lagi bersama gue Tanto Japa. Kali ini gue mau ngebahas tentang sistem tempel. Bagaimana sistem tempel itu? Ya ditempel di bawah, nggak usah digantang-gantangin di atas, cukup ditempel aja. Playernya ada di mana? Playernya ada di tengah friend. Jangan ada di pinggir. Kenapa nggak di pinggir dan kenapa harus di tengah? Karena posisi kalau player kita ada di tengah, ini posisinya tuh lebih efektif. Lebih efektifnya seperti apa? Dia bisa ngelihat ke kanan, bisa ngelihat ke kiri. Kalau di pinggir kan cuma satu sisi doang, dia nggak bisa ke kanan ke kirinya seperti itu. Jadi dengan sistem tempel ini sebenarnya bertujuan untuk menyetabilkan emosi dari si lovebird kesayangan kita. Emosinya tuh seperti apa sih kalau lovebird itu over emosi? Nah, burung itu nggak stabil di tangkringan. Misalkan burung kita nih nemplok ke jeruji, ngejar, kemudian adanya di bawah, muter-muter ngeliatin lovebird. Misalkan burung kita ada digantang, terus turun ke bawah, muter-muter ngeliatin lovebird yang ada di bawah. Nah, ini emosinya tuh nggak stabil. Jadi rata-rata burung yang emosinya nggak stabil itu biasanya burung yang single. Disinggelin, dikerodongin, nggak pernah ngeliatin lawan. Begitu ngeliatin lawan itu emosinya luar biasa. Biasanya burung yang di singlen kayak gitu kalau ngekek nih nggak pas, misalkan dengan over emosi, birahinya dapat, dia ngekeknya tuh ngering karena over emosi. Atau burung yang emang kurang birahi, udah gitu over emosi, biasanya muter-muter doang, dia tuh muter-muter nggak karu-karuan di bawah, di ring tanpa bunyi. Jadi kalau dengan sistem tempel ini kita nggak puyeng-puyeng nih mikirin kestabilan dari si emosi dari si lovebird tadi. Jadi kita tinggal mikirin bagaimana burung ini kudu bunyi. Kita ngepasin cuma birahinya aja. Nah, ini kan dengan sistem tempel kayak gini bertujuan lovebird kita ini cuek, lovebird kita ini enak nitik kayak gitu. Nggak apa ya, nggak tergantung lawan lah kalau untuk nantinya saat dilombain gitu. Kadang-kadang kan lovebird vector tergantung lawan nih, lawannya nggak enak, dengan pantangan warna ini, pantangan warna itu, jenis kelamin, akhirnya misalkan ketemu jantan, burung kita akhirnya suka, akhirnya ngeretel-ngeretel karena over emosi. Burung kita ketemu dengan warna yang disukainya, warna kuning misalkan, akhirnya burung kita ngejar-ngejar tanpa ngekek karena over emosi. Ngekek pun pas birahinya stabil, akhirnya ngekeknya pun ngering, yang seperti itu. Jadi dengan sistem tempel ini sebenarnya efektif untuk menyetabilkan emosi lovebird. Setiap hari diliatin kayak gini. Ini lovebird gua 3 bulan dengan sistem tempel, posisinya dia nih anteng, tanpa ke kanan, tanpa ke kiri, ngeliatin ke depan ataupun ke sampingnya gitu. Jadi si lovebird ini emosinya stabil, nggak emosian. Jadi nantinya bertujuannya saat ngekek pun udah kayak burung konslet lah ibaratnya, walaupun belum konslet, dia satu titik ngekek. Jadi posisinya gua pengen lovebird gua ini ada di satu titik tanpa harus apa ya, untuk lawannya lah, mempertimbangkan lawannya atau ngeliatin lawannya lagi lah gitu. Jadi kalau untuk di lomba ini posisinya enak gitu. Jadi kita tinggal mikirin, kalau dengan sistem tempel nih kita tinggal mikirin bagaimana caranya lovebird kita tuh bunyi. Ini burung dengan pakan polos, mandi sendiri, kemudian ekstra pudingnya jagung, ini baru dia stabil, dia mau ngekek. Beda dengan burung-burung yang di sekitarnya. Memang di sini ekstra puding yang jagung cuma ini doang gitu buat hariannya. Karena gue perhatiin gini, jadi dengan setelah sistem tempel tadi, akhirnya kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap penggacoran. Berarti kan kalau tahap penggacoran kita kudu ngepasin birahinya ada di titik mana nih, birahi yang menjadi bunyi. Nah, birahi yang menjadi bunyi tadi otomatis kita ngeraba dulu, dimulai dari rawatan harian, baik itu mandinya, jemurnya, kemudian kita perhatikan asupan pakannya. Semua burung yang gua rawat rata-rata gua pakein polos dulu nih, pakannya polos,
kemudian dijemurnya pun juga ada ukurannya. Ada kemarin sempat gue bahas kalau emang burung yang nggak kuat dijemur itu biasanya setelah dijemur berapa menit, kalau nggak kuat itu biasanya dia udah turun ke bawah muter-muter atau kretelan di jeruji, muterin jeruji. Nah itu biasanya menandakan burung kita tuh udah nggak kuat dijemur. Atau burung udah bunyi mermelek, kriwik yang kayak gitu, itu biasanya burung juga udah nggak kuat dijemur. Kalau matanya masih melotot, masih berdiri di tangkringan, nah itu tandanya burung kita ini kuat lah untuk dijemurnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk pakan, mencari titik gacornya ya gua polosin dulu, gua raba pelan-pelan, dimulai dari extra pudingnya gua non extra puding, kemudian kalau misalkan kurang kenceng ya paling gue kasih jagung, kurang kenceng lagi nanti gue kasihnya kena risit, yang kayak gitu. Jadi dengan sistem tempel tadi sebenarnya kita diuntungkan nih, nggak usah pusing-pusing bagaimana kita nyari kestabilan emosi, tapi kita cukup nyari kestabilan dari birahinya, mencari titik gacornya. Nah titik gacornya tuh adanya di mana? Nah nanti kita raba pelan-pelan dengan sistem pemetelan atau sistem pemisahan. Kenapa harus di bawah seperti ini? Agar nanti pas posisi kita pisah, kita gantang nih di luar sendirian gitu. Nah usahakan nih sendirian nih friend. Kenapa harus sendiri? Agar si lovebird kita ini gacor dulu gitu. Jadi kalau kita gantang sendiri udah gacor nih, berarti rawatannya kudu kita tahan di situ. Misalkan burung kita udah gacor nih, kita petel 2 jam udah mau ngekek 10 kali misalkan. Berarti kita tahan di situ tuh, berarti udah bener nih rawatannya, kita tahan di situ dengan pakan polos misalkan gitu. Maunya seperti itu, dijemur setengah jam, kemudian mandi sendiri. Misalkan extra pudingnya pakai jagung ya silakan pakai jagung, maunya dengan seperti itu burung kita menjadi gacor ya pertahankan dengan rawatan yang seperti itu. Nah harus kita latih setiap hari, kita keluarkan setiap hari, kita petel setiap hari, kita pisahkan setiap hari selama 2 jam. Ngekek nggak ngekek kita balikin lagi, besoknya seperti itu terus, rutinitas seperti itu gitu. Jadi kita mencari titik gacornya, stabilnya ada di sistem tempel tadi. Nah tinggal kita mainin lah di tingkat birahinya, entah itu kurang kenceng ataupun kekencengan, teman-teman bisa ngukur dari tingkat gacornya dari si lovebird tadi. Kalau emang di setelan rendah kita nggak dapet gacornya, berarti ditinggiin dikit. Mau dari jemurnya boleh, mau dari pakannya boleh, mau dari ekstra puding pun juga boleh. Monggo silahkan dicari, diraba pelan-pelan, jangan sporadis. Kalaupun nanti udah gacor, nah nanti dari mulai jemurnya mulai dikurangin sedikit, cukup kenceng aja. Kalaupun nanti udah gacor sampai bocor, mungkin ekstra pudingnya jagungnya bisa 3 hari sekali. Kalau nanti udah ngedouble, gue kurangin lagi jagungnya, mungkin bisa seminggu, jemurnya pun juga cukup kenceng aja. Artinya cukup kenceng itu cukup lah kita, yang penting anget aja lah, nggak sampai pas kita memproses misalkan dijemurnya sampai 1 jam baru gacor. Nah nanti pun juga kita kurangin pelan-pelan seperti itu agar birahinya stabil, emosinya tetap stabil, burung kita jadinya gacor, syukur-syukur bisa tahap sampai ngedouble. Oke, itu aja sih yang bisa gue sampaikan agar burung kita nitik, nggak kepo lagi, nggak ngering lagi, emosinya stabil. Kemudian kita tinggal nyari birahinya, di titik gacornya di mana, pemisahan setiap hari. Insya Allah burung kita lebih maju lah dibandingin sebelumnya. Ya nanti teman-teman bisa menganalisa nih, wah burung gua setelah sekian hari perawatan dari 2 jam itu ngekeknya sekian kali. Dari yang tadinya jedanya lama bisa 5 menit sekali, sekarang sudah 2 menit sekali baru ngekek, semenit sekali baru ngekek. Nanti bisa turun lagi sampai hitungannya detikan ngekek seperti itu. Jadi tetap semangat, konsisten menjalankan rawatan, dicari titik temunya, titik gacornya itu adanya di mana. Adanya posisinya di
basah ataupun di kering gitu, karena ada burung yang mau dimandiin gacor, ada yang nggak mau dimandiin justru gacor. Nah di situ teman-teman yang harus jeli, burung kita selalu memberi tanda di setiap gerakan dia, setiap perawatan kita, dia memberikan tanda, gua nggak suka dirawat dengan seperti ini, gua suka dirawat yang seperti ini. Ini burung kalau ibaratnya bisa ngomong, dia tuh ngomong gitu, tapi karena nggak bisa ngomong, dia tuh ngasih tanda. Burung yang posisinya dimandiin kemudian cabul, berarti si burung ini nggak suka posisinya untuk dimandiin. Burung yang dikencengin kemudian gestang tanpa ngekek, berarti posisinya burung kita ini nggak suka kalau dikencengin secara terus menerus gitu. Akhirnya dia cuma gestang doang, birahi kawin tanpa birahi ngekek kayak gitu. Jadi pahami karakter burung kita masing-masing. Setiap burung punya karakter yang berbeda. Cuma gue saranin sistem tempel kemudian setelan dari rendah itu lebih efektif dibandingin kita langsung kencengin ke atas. Itu lebih, kalau posisinya kita kenceng gitu, itu lebih memberatkan kita untuk memproses menjadi gacor. Sampai nanti bocor, sampai keluar dabelan, itu lebih berat. Kenapa? Karena kita langsung ke atas tanpa kita ngikutin dari tahap per tahapnya sampai nanti di titik gacornya tuh adanya di mana. Karena kan dengan posisi kalau dengan settingan rendah, pakan polos, itu kita akan tahu nih kita ngerabanya, kita naikin dikit lagi, kita naikin dikit lagi, wah ketemu di sini titik gacor, kita tahan di situ. Tahan rawatannya sampai di bener-bener gacor, sampai ketahan sampai ke kunci gacoran yang tadi ya, baru kita turunin lagi pelan-pelan sampai kembali lagi ke polos. Teman-teman bisa melihat burung yang sudah ngedouble, burung yang sudah gacor, burung yang sudah konslet, itu pasti semuanya kembali lagi ke pakan polos. Jadi kalaupun udah kuat nih gacornya, udah kuat sampai bocornya, udah syukur-syukur udah ngedouble, maka burung kita ini waktunya dipolosin lagi, tapi pelan-pelan. Kalau nanti nggak ngedouble lagi, nggak gacor lagi, nggak bocor lagi, ya tinggal nanti kita kencengin lagi di titik yang tadi. Seperti itu, tinggal dimainin lain aja untuk settingannya turun naiknya. Oke, cukup dari gua nih. Kalaupun teman-teman pengen dibahas untuk lovebird-nya, misalkan bang burung gua kurang seperti ini, baiknya seperti apa, nanti bisa kita sharing-sharing di konten berikutnya. Oke, cukup dari gua. Semoga obrolan gua ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ngerawat dengan sistem tempel. Oke, salam dari gua. Konslet masih asik, friend. Kali. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Java. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.